Oke, jadi kalau misalnya my friends perhatikan, semenjak Donald Trump itu menjabat, kita kayaknya lebih jarang ya mendengar Sabtu sama Minggu atau hari libur yang lebih tenang ya friends. Selalu ada aja gebrakan-gebrakannya yang bikin, buat Anda yang punya posisi atau punya portfolio jadi kepikiran gitu, "Ini mau ngapain lagi nih kira-kira?" Jadi kalau misalnya my friends mengikuti perkembangan yang terakhir, salah satu yang lagi dikejar sama Donald Trump itu adalah Donald Trump merasa bahwa seharusnya Greenland itu menjadi bagiannya Amerika Serikat daripada jadi bagiannya si Denmark itu ya, my friends ya. Jadi sebenarnya ini bukan berita yang baru, ini sudah berita beberapa waktu yang lalu, tapi sepertinya tensinya ini tidak mereda gitu ya. Jadi kalau my friends mengikuti perkembangannya, sempat ada pembicaraan dengan pihak Denmark, dengan pihak dari perwakilan beberapa negara dari Eropa, tapi sepertinya tidak menemukan titik tengah nih. Dan dari sisi Donald Trump sendiri pun juga merasa bahwa seharusnya Greenland menjadi bagiannya Amerika Serikat, apapun alasannya. Beberapa orang atau orang-orang yang berada di lingkaran dalamnya Donald Trump pun juga sudah mengingatkan bahwa kalau ini dipaksakan, ini bisa menimbulkan risiko geopolitik yang bisa di luar ekspektasi ya, dan ini bisa memecah aliansi mereka juga dengan NATO. Jadi ini banyak banget impact-nya. Tapi kalau dilihat sepertinya Donald Trump ini nggak mundur gitu loh, my friend. Tapi justru terus memaksakan gimana pun caranya Greenland ini harus menjadi bagiannya Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya my friends lihat kemarin berita yang terbaru, caranya Donald Trump supaya Greenland ini bisa menjadi bagiannya Amerika Serikat, negara-negara Eropa yang selama ini berdagang dengan Amerika Serikat mulai ditambah lagi nih pressure-nya dengan adanya potensi pengenaan tarif tambahan nih my friends. Jadi kalau misalnya my friends lihat, kita sempat dapat shock waktu di tahun lalu di bulan Maret ke April ya, reciprocal tariff. Kalau misalnya my friends ingat, habis liburan panjang, bulan puasa, setelah pas lagi liburan, terus tiba-tiba ada berita reciprocal tariff. Nah ini Trump lagi-lagi melakukan hal yang sama nih, tapi untuk negara-negara yang memang mendukung Greenland harus menjadi bagian dari Denmark gitu loh. Jadi rencana pengenaan tarifnya adalah awalnya 10%, tapi akan berangsur-angsur dinaikkan menjadi 25%. Belum fix, belum final, belum langsung diterapkan karena memang beberapa bulan ke depan baru efektif diberlakukan. Tapi baik lagi ini menjadi pertanyaan lagi nih buat banyak negara-negara yang jadi aliansi US ini membuat mereka semakin tidak nyaman dengan keadaan seperti ini, dan baik lagi ini mengindikasikan risiko geopolitik belum sepenuhnya mereda dan justru terus mengalami peningkatan. Ditambah lagi kalau misalnya Everest ingat beberapa waktu yang lalu USA juga mulai menyenggol Iran ya. Jadi ini sebenarnya boleh dibilang di awal tahun nggak ada yang namanya kondusif ya secara geopolitik, tapi ini terus mengalami peningkatan. Nah, melihat keadaan seperti ini, kita tetap berharapnya tidak terjadi perang dan hal yang lebih buruk. Tapi sejauh ini kalau kita lihat ada dua hal yang menarik dari observasi kita dalam beberapa hari terakhir terkait berita-berita yang ada selama liburan nih my friends. Yang pertama kalau my friends perhatiin, pagi hari ini lagi-lagi komunitas emas yang merespon secara positif keadaan peningkatan risiko geopolitik nih. Jadi kalau misalnya my friends lihat, memang emas dari sisi demand-nya terus mengalami peningkatan, nggak cuma dari sisi masyarakat yang beli, nggak cuma di Indonesia tapi seluruh dunia, tapi juga bank-bank sentral terus melakukan akumulasi emas yang akan menjadi reserve-nya mereka. Dan kalau my friends lihat juga, kita tahu bahwa ketika keadaan itu mengalami peningkatan, semakin panas, jadi nggak cuma secara struktural ya, tapi memang mereka mencari safe haven ke arah emas. Jadi ini kalau my friends perhatiin, emas menjadi salah satu komoditas yang terus mengalami peningkatan di tengah risiko geopolitik yang terus mengalami peningkatan nih my friends. Jadi kalau my friends tanya ya hari ini harusnya tadi seperti udah Iwan kasih lihat ya teknikalnya, saham-saham emas ini harusnya akan mendapatkan sentimen yang positif nih dalam keadaan seperti ini. Nah, salah satu saham yang ada di active watchlist kita yang terkorelasi dengan emas dan kita expect masih akan mendapatkan flow dari keadaan seperti ini itu adalah Antam, dan kita ekspektasikan harusnya Antam masih punya potensi melanjutkan kenaikan, juga saham-saham yang terkorelasi dengan emas yang lainnya ya. Itu impact dari peningkatan risiko geopolitik dan juga rally di harga emas. Nah, selanjutnya kalau misalnya my friends lihat juga dari sisi globalnya juga tidak ada suatu hal yang sifatnya mengejutkan ya pergerakan di pagi hari ini. Kalau kita lihat pasar saham di Asia itu juga tidak merespon yang berlebihan, berbeda dengan beberapa waktu yang lalu. Kalau misalnya my friends ingat di tahun lalu gitu ya, pengenaan tarif itu langsung impactnya besar, tapi ini kalau kita lihat tidak terlalu signifikan.
dan bisa dikatakan bahwa marketnya sebenarnya sudah mulai terbiasa nih dengan perilakunya Donald Trump ya. Jadi kalau ditanya kira-kira ISG seperti apa? ISG kemungkinan besar juga akan bergeraknya berbeda sendiri karena kita tahu bahwa penggeraknya ISG sudah banyak didapatkan dari saham-saham seperti konglomerasi atau saham-saham lain yang memang tidak terlalu terimbas dari keadaan geopolitik saat ini.